Dari pantulan itu, muncullah sosok ibunya. Rambutnya menjuntai sampai tanah, tubuhnya tinggi menjulang. Dan di tangannya tergenggam keris biru yang kini menyala terang. Di belakangnya, ratusan makhluk berwujud setengah manusia setengah laut berdiri membisu. Ini waktumu memilih, Dani. Kau bisa duduk di tahta itu. Menjadi Raja Laut yang akan membalaskan dendam darahmu. Atau, kau kembali ke dunia yang tak lagi menerima keberadaanmu. Dani terdiam. Tangannya gemetar. Ia ingat semua kejadian. Dari rumah tua, lorong bawah tanah, hingga suara-suara dalam mimpinya. Ia bukan lagi manusia biasa. Tapi apakah ia siap menjadi makhluk seperti ibunya? Aku tak ingin menjadi Raja Darah, jawab Dani. Seketika itu juga, ruangan berguncang. Para makhluk di sekelilingnya menggeram. Cermin itu pecah dan dari dalamnya muncul kabut hitam pekat yang menyelimuti Dani. Ia tak bisa bergerak. Matanya perih, telinganya berdarah. Dalam kabut itu, ia melihat potongan-potongan kenangan. Ayahnya memeluknya di hutan. Andini tersenyum saat pertama kali mereka bertemu. Serta dirinya sendiri berlari dari sesuatu yang tak kasat mata. Pilihanmu salah, suara ibunya menggema. Dan setiap kesalahan ada harganya. Dani terlempar dari istana itu, tubuhnya terbakar oleh kabut hitam. Ia jatuh kembali ke daratan, kali ini di tengah hutan yang tak ia kenali. Tapi hutan ini bukan hutan biasa. Pohon-pohonnya berbisik. Tanahnya bergerak, seolah bernapas. Di kejauhan, terdengar suara gamelan, pelan tapi menghantui. Ia berjalan mengikuti suara itu. Dan sampai di sebuah lingkaran batu dengan 7 obor menyala. Di tengahnya, berdiri sosok wanita tua yang ia temui sebelumnya. Tapi kini wajahnya separuh membusuk, dan matanya berwarna kuning terang. Kau menolak tahta. Tapi kau tak bisa kembali begitu saja. Maka aku beri satu kesempatan. Masuki lingkaran ini, dan lawan dirimu sendiri. Jika kau menang, kau kembali. Jika tidak, kau akan menjadi bagian dari tanah ini, seperti yang lain. Dani melangkah masuk. Obor menyala lebih terang. Dari balik kabut, muncul sosok yang menyerupainya. Tapi versi ini lebih tinggi, lebih gelap, dan matanya merah. Tanpa sepatah kata, sosok itu menyerang. Keris biru Dani menahan serangan itu, dan ledakan cahaya memenuhi hutan. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap tebasan keris menyayat udara. Dan setiap pukulan menghantam tanah menyebabkan gempa kecil. Dani terdesak, tapi ia ingat suara ayahnya. Keberanian bukan tentang menang, tapi memilih berdiri ketika semua menyuruhmu tiarap. Dengan seluruh tenaga, Dani menghujamkan keris ke tanah. Menciptakan gelombang cahaya yang menelan bayangannya. Sosok itu menjerit, lalu menghilang. Lingkaran obor padam. Wanita tua itu tersenyum. Kau lulus. Tapi ini belum akhir. Purnama tinggal 1 malam. Gerbang ketiga masih terbuka. Dan laut sudah mulai menelan daratan. Bersiaplah. Yang lebih gelap sedang bangkit. Dani tersungkur. Tubuhnya luka parah. Tapi dari balik luka itu, sinar biru mulai muncul dari dadanya. Ia tahu. Darahnya telah berubah. Ia bukan lagi Dani yang dulu. Langit malam itu dipenuhi awan merah. Dan di kejauhan,
Suara tangisan mulai terdengar dari laut. Tangisan yang akan membawa kematian bagi siapapun yang tak memilih. Sisi dalam perang yang akan datang. Tubuh Dani masih terbaring di tengah hutan, napasnya berat. Dadanya naik turun seperti tengah menahan beban tak kasat mata. Udara malam kian pekat, menyelipkan aroma belerang dan darah ke dalam setiap helaan napasnya. Langit merah tua tampak seperti kanvas penuh luka. Dan di balik awan, cahaya purnama mulai merambat. Meski samar tertutup kabut tipis yang bergerak seperti asap dupa di altar pemujaan. Tiba-tiba, tanah di bawah tubuhnya bergetar pelan, lalu makin kencang. Seakan hutan itu sendiri menggeliat, bangun dari tidur panjang. Pohon-pohon berderak. Daunnya menjatuhkan bisikan lirih yang tak dipahami, tapi Dani tahu. Mereka memperingatkan sesuatu. Di antara selap pepohonan, muncul kabut hijau yang berkilau samar. Kabut itu tak menyelimuti hutan, tapi membentuk jalur. Jalur menuju tempat yang telah memanggil. Dani sejak malam ia pertama kali memasuki rumah tua itu. Kakinya bergerak pelan, meski tubuhnya nyaris tak sanggup berdiri. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang kini mendesak. Kekuatan baru yang belum sepenuhnya bisa ia kendalikan. Cahaya biru samar masih berdenyut dari dadanya, merambat ke kedua tangannya. Saat ia menyentuh pohon di sampingnya untuk bersandar, kulit pohon itu terbakar pelan, meninggalkan bekas gosong dan menghitam. Jalur kabut itu membawanya ke sebuah sungai kecil dengan air berwarna kehijauan. Alirannya tenang tapi dalam. Di seberang, berdiri seorang gadis kecil dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Gaunnya sobek, kakinya telanjang, dan tubuhnya tampak beku, tak bergerak. "Kau yang membawa kami bangkit," ucapnya. Suaranya seperti datang dari dalam perut bumi. Dani tertegun. Gadis itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya kosong. Bukan putih, bukan hitam, tapi seperti lubang. Di dalamnya berkedip cahaya biru yang menyakitkan jika dilihat terlalu lama. Lalu dari belakang gadis itu, bermunculan sosok-sosok lain. Anak-anak, wanita dewasa, pria tua, semuanya dalam kondisi mengerikan. Ada yang tanpa kepala, ada yang tubuhnya separuh terbakar. Ada pula yang melayang tanpa kaki. "Kami para arwah yang dikorbankan demi gerbang itu," ucap gadis itu lagi. "Dan malam ini, darahmu membangunkan kutukan lama. Laut akan mengambil kembali apa yang telah dicuri. Kau harus memilih, Dani. Kau akan menjadi penutup atau penjaga." Tiba-tiba, tubuh Dani ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, dan terhempas ke dalam sungai hijau itu. Tapi ia tak tenggelam. Sungai itu seolah membuka jalur di bawah permukaannya, seperti lorong dari kaca cair. Di sepanjang lorong itu, Dani melihat sejarah dalam kilasan. Ritual-ritual kuno, pengorbanan di atas batu hitam, dan sesosok wanita berpakaian merah yang menari di atas darah. Itu ibunya. Tapi dalam wujud berbeda. Lebih agung, lebih menyeramkan. Di sekelilingnya, makhluk laut yang menjijikan menunduk memuja. Di tangannya, tergenggam kitab tua dari kulit manusia yang terbakar perlahan. Dani tahu, kitab itu adalah kunci. Lorong air membawanya ke sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi suara tangisan. Tangisan yang seolah keluar dari dinding itu sendiri. Dinding yang terbuat dari kerang mati, rambut manusia, dan tulang-tulang bayi. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah altar batu dengan 3 celah berbentuk tangan. Dan di sekelilingnya,
Melayang bola-bola cahaya biru yang menangis seperti anak-anak. Tanpa tahu kenapa, Dani menaruh tangannya ke celah pertama. Cahaya dari dadanya berpindah masuk ke altar. Seketika, ruangan itu bergemuruh. Teriakan keras terdengar dari segala arah. Dan lantai tempat Dani berpijak runtuh. Ia jatuh ke ruang lebih dalam. Kali ini tak ada cahaya, hanya kegelapan pekat dan rasa dingin yang menusuk tulang. Dari kejauhan, terdengar suara air menetes. Tapi tetesan itu terdengar seperti detak jantung. Langkah kaki menghampiri. Dani menahan napas. Lalu muncul sosok lelaki tua dengan jubah kain tenun yang compang-camping. Wajahnya tertutup topeng kayu. Di tangannya, tergenggam sebuah kendang kecil. Ia duduk di atas batu dan mulai menabuh kendang perlahan. Dinding ruangan berubah. Muncul bayangan-bayangan besar berwujud ular laut dengan mata merah. Ular-ular itu menari mengelilingi Dani. Tubuh mereka besar seperti kapal. Dan setiap gerakannya membuat lantai bergetar. "Kau telah membangunkan yang tidur terlalu lama," kata lelaki bertopeng itu. Tapi mereka belum lengkap. Darah penjaga harus tumpah agar tubuh mereka bisa benar-benar hidup. Kau atau seseorang yang kau cintai harus menjadi tumbal terakhir. Dani menggertakkan giginya. Ia tahu siapa yang dimaksud. Andini. Suara kendang berhenti. Lelaki bertopeng berdiri, lalu menyentuh dahi Dani dengan ujung jari dinginnya. Seketika Dani tersedot ke dalam dirinya sendiri. Ia melihat pengorbanan-pengorbanan lama. Tubuh-tubuh yang dilemparkan ke laut. Jeritan yang ditelan gelombang. Dan semua itu, semua yang terjadi, dilakukan oleh keturunannya sendiri. Saat ia tersadar, Dani berada kembali di tengah hutan. Tapi kini hutan itu terbakar pelan, bukan dengan api merah, melainkan api biru. Dan di tengah api itu, berdiri Andini. Matanya merah, rambutnya bergerak seperti hidup. Ia memegang cermin pecahan yang pernah ia temukan di rumah tua. "Aku tak bisa melarikan diri dari ini, Dani," bisiknya. "Kita telah terikat sejak malam pertama. Aku juga bagian dari mereka." Dani maju pelan. Cahaya dari tubuhnya berpadu dengan aura kelam dari Andini. Cermin itu menyerap energi mereka. Dan dari dalam cermin, muncul tangan. Tangan besar, bersisik, dengan kuku hitam panjang. Tangan itu mencoba keluar. Dani dan Andini saling menatap. Dalam diam, mereka mengerti. Mereka harus menghancurkan cermin itu. Tapi jika melakukannya, salah satu dari mereka harus mengorbankan jiwa. Dan Andini, tanpa bicara lagi, mendorong Dani menjauh dan melemparkan dirinya ke dalam pecahan cermin. Ledakan cahaya menggetarkan seluruh hutan. Suara gamelan berdentum, disusul jeritan makhluk-makhluk yang terbakar. Langit terbelah, dan dari dalamnya turun hujan abu berkilauan. Dani terbangun di tempat lain. Pantai. Tapi bukan pantai biasa. Pasirnya hitam mengilap, dan air lautnya merah seperti darah. Di depan matahari terbenam berdiri siluet Andini, tak bergerak. Tapi ketika Dani mencoba mendekat, siluet itu hancur menjadi debu. Ia menangis. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia menangis tanpa menahan. Tapi dari balik tangisannya, suara ibunya kembali terdengar, menggema dalam pikirannya. "Kau masih hidup, maka pilihlah. Karena malam suro belum selesai."
dan darahmu masih belum cukup untuk menghentikan kebangkitan mereka. Di kejauhan, ombak menggulung tinggi. Dari dasar laut, sesuatu yang besar mulai bangkit. Dan Dani tahu, malam satu suro belum mencapai puncaknya. Gerbang ketiga telah terbuka. Dan neraka akan segera menyusul ke daratan. Dani berdiri terpaku di tepi pantai laut kidul yang kini bukan lagi pantai yang dikenalnya. Angin menggigit tulang, membawa bau amis bercampur belerang. Dan langit berwarna seperti luka yang tak pernah mengering. Laut menggelora dengan warna merah pekat seperti darah. Ombaknya menggulung seperti ingin menelan daratan. Di balik gelombang, muncul siluet sesosok raksasa. Matanya bersinar kehijauan dan tubuhnya menjulang tinggi. Sebagian tersembunyi di balik kabut dan air asin. Namun bukan hanya itu yang membuat Dani membeku. Suara tawa perempuan menggema, berasal dari dasar laut. Suara yang asing namun entah mengapa terasa akrab. Tawa itu perlahan berubah menjadi tangis. Lalu menjadi nyanyian kidung Jawa kuno yang merintih. Kata-katanya mengandung mantra yang menusuk kepala Dani. Membuatnya bergetar dan hampir kehilangan kesadaran. Dari balik gelombang merah, muncul perahu kayu tua. Perlahan bergerak ke arah daratan tanpa pendayung. Di atasnya duduk seorang wanita berpakaian kebaya hijau tua. Rambutnya panjang menjuntai ke lantai perahu. Wajahnya ditutupi cadar tipis dari kain sutra basah. Di tangannya, tergenggam kipas perak yang mengeluarkan percikan biru setiap kali dikepakkan. Mata wanita itu menatap Dani, mata yang sama dengan mata Andini, namun dengan kekosongan yang jauh lebih dalam dan mengerikan. Perahu itu berhenti tepat di hadapan Dani. Wanita itu turun dari perahu tanpa suara, seolah mengambang di atas pasir hitam. Langkahnya meninggalkan jejak membara di setiap tanah yang dipijaknya. Dani tak bisa bergerak. Kakinya seolah terkunci oleh kekuatan tak kasat mata. Kau adalah darah terpilih, Dani. Cucu dari penjaga gerbang dan anak dari penyimpan kutukan. Ucap wanita itu dengan suara yang terdengar di dalam kepala Dani. Bukan melalui telinga. Tiba-tiba, di belakang Dani, pasir bergolak. Sosok-sosok hitam menyeruak dari dalam tanah. Mereka bukan manusia, bukan pula arwah. Wujud mereka tak sempurna, tubuhnya berlubang. Tangannya panjang menjuntai. Dan wajahnya hanya memiliki satu lubang besar sebagai mulut. Menganga lebar dan menjerit terus-menerus. Gerbang ketiga telah terbuka. Yang keempat menanti darah penjaga. Atau darah pengkhianat. Dan karena penjaga telah kau buang ke dalam cermin, maka darahmu adalah pilihan satu-satunya. Dani meronta, mencoba melawan. Tapi setiap kali ia memanggil cahaya biru dari dalam dadanya, wanita itu hanya mengangkat kipasnya. Dan cahaya itu meredup, menghilang. Kekuatan Dani telah diserap sebagian oleh gerbang saat ia menyentuh altar. Kau tidak lagi utuh, bisik wanita itu. Tapi kau masih bisa memilih, menjadi jalan atau menjadi penutup. Langit menggelegar. Kilat membentuk simbol-simbol kuno yang bersinar merah. Dari arah utara, suara gamelan terdengar semakin kencang. Suara kendang, saron, dan gong menggema bersama raungan tangisan yang menyatu dalam harmoni mengerikan. Dari balik kabut, muncullah pasukan arwah.